Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahma dari kelas PAI 6B dengan NIM 2211058. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis TIK. Dan saya akan menyampaikan pelajaran fikih yaitu dengan materi pernikahan dalam Islam. Kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa sih pernikahan itu? Ada yang tahu? Yuk simak pembelajaran berikut ini. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad sesuai dengan aturan hukum Islam. Selanjutnya, dalil nakli tentang pernikahan dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rum ayat ke-21. Kemudian tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan di dalam Islam. Yang pertama, ada sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Kemudian yang kedua, hukum nikah yaitu wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian yang ketiga yaitu mubah. Artinya, dibolehkan seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Gimana sih kita harus memilih pasangan menurut Islam? Memilih pasangan dalam pernikahan yaitu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu hartanya, kemudian keturunannya, kemudian yang ketiga kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat adalah agamanya. Dari keempat hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan, maka lebih utamanya memilih yang agamanya. Karena dengan memilih agamanya, maka keluarga tersebut akan rukun, bahagia, dan tentram. Selanjutnya, ketentuan pernikahan. Yang pertama yaitu ada rukun pernikahan, di mana ada 5 hal. Pertama, calon suaminya. Kedua, calon istrinya. Kemudian yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, 2 orang saksi, dan yang kelima sikhat atau ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat pernikahan. Untuk calon suaminya yaitu pertama harus benar laki-laki, yang kedua bukan orang yang haram dinikahi bagi calon istrinya, yang ketiga tidak terpaksa, yang keempat jelas identitasnya, dan yang kelima tidak sedang melakukan ihram. Selanjutnya yaitu syarat calon istri. Yang pertama, harus benar-benar perempuan. 2, bukan orang yang haram dinikahi bagi calon suami. Yang ketiga, tidak terpaksa. Yang keempat, jelas identitasnya. Dan yang kelima, tidak sedang melakukan ihram atau masa iddah. Selanjutnya, syarat pernikahan dari wali. Yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima laki-laki, dan tidak sah walinya dari perempuan. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, urutan wali harus benar dari bapak, kemudian terus ke kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya yang nasabnya terdekat dengan perempuan.
Kemudian yang kedelapan yaitu perempuan yang tidak memiliki wali, maka walinya pimpinan daerah tersebut atau bisa diserahkan kepada pegawai KUA. Selanjutnya, syarat untuk 2 orang saksi. Yang pertama yaitu Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang keenam adil. Kemudian syarat sikhat atau ijab dan qabulnya. Yang pertama, ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu yang tertentu. Ketiga, lafaznya jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna lain. Keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Kemudian yang kelima, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Selanjutnya yaitu mahram, orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu dari segi keturunan. Pertama, ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Ketiga, bibi, baik dari bapak atau ibu. Kemudian yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Selanjutnya dari segi pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua. 2. Anak tiri bila ibunya sudah dicampuri. 3. Istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak atau menantu. Kemudian dari segi persusuan, yang pertama ibu yang menyusui, kemudian yang kedua saudara perempuan sepersusuan. Selanjutnya dari segi dikumpul atau dimadu, yang pertama saudara perempuan dari istri, kemudian yang kedua bibi perempuan dari istri, dan yang ketiga keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, nikah mut'ah, yaitu pernikahan sementara dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, nikah syikhar, yaitu pernikahan yang terjadi dengan syarat pertukaran wanita. Kemudian yang ketiga, nikah muhallil, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan sebelumnya yang telah dicerai 3 kali. Kemudian yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram. Kemudian yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Kemudian yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik. Dan yang kedelapan, pernikahan dengan mahram. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami kepada istrinya yaitu 1. Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri. 2. Memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. 3. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. Keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing. Kelima, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian, yaitu kewajiban istri kepada suaminya. Pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai ajaran agama Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai istri. 3. Mengelola rumah tangga dengan baik. Dan 4. Memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bentuk tanggung jawab, penghargaan, dan tanda seriusnya calon suami untuk menikah. Mahar biasanya berupa uang tunai, perhiasan, atau seperangkat alat ibadah. Selanjutnya, resepsi pernikahan. Di dalam Islam, resepsi pernikahan disebut walimatul ursi, yang berarti pesta pernikahan atau pesta dari singgasana. Resepsi pernikahan merupakan acara syukuran kepada Allah atas terlaksananya akad nikah.